Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan nama saya Sultan Motor Filham. Di sini saya bersama teman-teman saya ada Johannes, Laurensius, dan Sadra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penggunaan aplikasi dompet digital flip. Studi kasus mahasiswa Filkom Universitas Brawijaya. Nah, mungkin saya akan bacakan sekilas terkait abstrak penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap mahasiswa dalam menggunakan aplikasi dompet digital flip. Kami menggunakan model TAM atau teknologi assessment model dengan fokus pada 4 variabel utama. Yang pertama ada perceived usefulness, perceived ease of use, information quality, dan trust. Kami mengumpulkan data dari 100 mahasiswa Filkom Universitas Brawijaya dari angkatan 21 hingga 2024 melalui kuesioner Google Form. Data ini kemudian kami analisis menggunakan metode SEM. Hasil analisis menunjukkan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use secara langsung mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap flip. Selain itu, variable trust memiliki pengaruh tidak langsung melalui mediasi persepsi kegunaan. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pengembang aplikasi flip untuk meningkatkan kemudahan, kegunaan, dan kepercayaan pengguna, khususnya di kalangan mahasiswa. Kemudian latar belakangnya sendiri, kita semua tahu menyaksikan bagaimana teknologi fintech atau keuangan digital telah berkembang pesat. Apalagi semenjak adanya pandemi COVID-19, ketika itu banyak orang beralih ke pembayaran digital. Aplikasi flip menjadi salah satu pilihan utama karena fitur yang dapat transfer antar bank tanpa biaya administrasi. Namun kami menyadari bahwa terdapat sedikit penelitian yang secara spesifik mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap penggunaan terhadap flip, khususnya di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk memusnahkan masalah sendiri, dalam penelitian ini kami mencoba menjawab 5 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana perceived ease of use terhadap sikap penggunaan aplikasi dompet digital flip melalui mediasi perceived usefulness pada mahasiswa Filkom. Kemudian bagaimana pengaruh perceived ease of use terhadap sikap penggunaan aplikasi dompet digital flip pada mahasiswa Filkom B. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perceived usefulness terhadap sikap penggunaan aplikasi dompet digital flip pada mahasiswa Filkom B. Yang keempat, bagaimana pengaruh information quality terhadap sikap penggunaan aplikasi dompet digital flip melalui mediasi perceived usefulness pada mahasiswa Filkom B. Yang terakhir, bagaimana pengaruh trust terhadap penggunaan sikap aplikasi dompet digital flip melalui mediasi perceived usefulness pada mahasiswa Filkom B. Tujuan penelitian seperti yang tadi sudah disampaikan di abstrak, menganalisis bagaimana variabel utama ini mempengaruhi sikap mahasiswa Filkom B dalam menggunakan aplikasi flip. Harapannya dapat mengaplikasi flip untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan karena ada manfaat penelitian, ada 3 sebenarnya di sini. Yang pada intinya untuk pengembang tadi dan juga memberikan pengalaman pada mahasiswa dan bahan rujukan atau referensi penelitian untuk menyempurnakan aplikasi sejenis. Yang terakhir ada batasan penelitian. Batasannya ada 2. Kami menggunakan model utama yang dimodifikasi sehingga hanya fokus pada variabel yang relevan dengan sikap penggunaan terhadap flip. Yang kedua, studi kasus kami terbatas pada mahasiswa Filkom UB angkatan 2021 hingga 2024. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2 atau landasan teorinya, yang dimana pertama ada penelitian terdahulu yaitu mengenai aplikasi flip itu menunjukkan bahwa faktor PU dan trust itu secara konsisten memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi pengguna. Jadi sementara faktor seperti social influence, discomfort, dan insecurity itu kurang relevan. Dan juga penelitian lain pada dompet digital juga menekankan pentingnya kualitas informasi dan kepercayaan dalam mendorong kepuasan dan adopsi layanan. Lalu yang kedua, ada bagian pada dompet digital yaitu yang menawarkan kemudahan, keamanan, dan fitur inovatif yang menarik pengguna seperti adanya cashback dan histori transaksi, dan juga penggunaannya terus meningkat mendorong inklusi keuangan dan mendukung gerakan nasional yang non tunai. Dan juga dompet digital memfasilitasi transaksi cepat dan efisien dan menjadikannya salah satu inovasi penting dalam ekonomi digital Indonesia. Lalu yang ketiga ada fintech, yaitu yang mengubah layanan keuangan tradisional dengan digitalisasi, inklusi keuangan, keamanan, dan kecepatan akses. Jadi terdiri dari berbagai kategori seperti ada digital payment, ada P2P lending, dan investment teknologi yang mendukung efisiensi transaksi dan inklusi finansial. Jadi meskipun memiliki banyak manfaat, fintech itu mengalami tantangan seperti adanya regulasi dan perlindungan data yang memerlukan perhatian khusus. Lalu yang selanjutnya ada TAM, yaitu adalah model berbasis behavioral theory yang mengukur penerimaan teknologi melalui variabel eksternal seperti perceived usefulness dan perceived ease of use yang sering digunakan untuk mengevaluasi perilaku pengguna terhadap teknologi, menekankan pentingnya penjelasan yang jelas dalam implementasi untuk meningkatkan penerimaan. Lalu ada selanjutnya ada variabel penelitian. Jadi TAM tersebut itu mengacu pada variabel utama, itu ada perceived usefulness, yaitu menilai manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi. Lalu ada perceived ease of use, itu kemudahan dalam penggunaan teknologi. Information quality, itu kualitas informasi. Trust, itu ada keyakinan. Sama attitude towards using, itu sikap pengguna yang dimulai oleh PU dan POU. Dan terakhir ada aplikasi Flip, yaitu dompet digital yang menawarkan layanan transfer antar bank tanpa biaya administrasi yang sekarang banyak menarik perhatian generasi muda. Jadi fitur unggulannya itu ada transfer gratis, lalu ada pembayaran fakihah dan pembelian produk digital. Yang dimana Flip ini itu memiliki keamanan data terjamin dengan pengawasan dari Bank Indonesia yang menjadikan Flip yang populer bagi mahasiswa yang membutuhkan solusi transaksi yang hemat dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Jadi model penelitian yang kita gunakan itu menggunakan model TAM atau Technology Acceptance Model yang diperkenalkan oleh Davis et al. Pada tahun 1989 dengan modifikasi tambahan variabel yakni information quality dan trust. Karena pada penelitian terdahulu variabel-variabel tersebut terbukti mempengaruhi perceived usefulness dan juga attitude toward use. Tujuan dari modifikasi ini adalah untuk menggali pengaruh baru dan mendapatkan hasil yang lebih relevan dengan konteks penggunaan aplikasi dompet digital Flip. Lalu di sini ada rumusan hipotesisnya, yaitu yang pertama ada H1, perceived ease of use mempengaruhi attitude towards use melalui mediasi perceived usefulness. Pada H2 POU mempengaruhi ATU secara langsung, lalu pada H3 PU mempengaruhi ATU. Pada H4 information quality atau IQ mempengaruhi ATU melalui mediasi PU. Lalu yang terakhir trust mempengaruhi ATU melalui mediasi PU. Selanjutnya di sini ada bagian pengaruh dari masing-masing variabel. Selanjutnya pada penentuan populasi dan sampel itu, populasi penelitian kita terdiri dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya khusus angkatan 2021 hingga 2024 dan juga harus merupakan pengguna Flip selama 1 bulan terakhir. Lalu metode
pengambilan sampel ini ada non-probability sampling dan teknik purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pada kasusnya adalah penggunaan flip. Jumlah sampel minimal dihitung berdasarkan jumlah indikator penelitian dikali 5 hingga 10, sehingga minimal sampel 100 responden, dan juga diolah menggunakan Smart PLS. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya itu kita menggunakan Google Form, dengan skala pengukuran itu menggunakan skala Likert dari skala 1 yang sangat tidak setuju sampai dengan skala 5 sangat setuju, di mana data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan Smart PLS 4. Selanjutnya di sini mungkin ada daftar-daftar pertanyaan yang detailnya bisa dilihat pada laporan. Selanjutnya proses evaluasi model itu kita menggunakan Ultimate model, di mana menilai validitas dan reliabilitas pengukuran indikator, di mana valid jika nilai AV auto landing dan reliabilitas memenuhi syarat, dan juga model menilai hubungan antara variabel laten berdasarkan pet koefisien dan menentukan kecocokan model, lalu R square, F square, dan p-value. Baik, untuk analisis data dan pembahasannya di sini terdapat gambaran umum responden baik dari jenis kelamin, itu terdapat laki-laki dengan dominan persentase yang lebih besar. Kemudian ada program studi yakni yang lebih dominan dari prodi sistem informasi sebanyak 50% dan diikuti dengan 4 prodi lainnya. Kemudian ada angkatan responden yang dominan pada angkatan 2022 sebesar 60%. Kemudian ada usia, di mana presentasi yang didominankan adalah usia dengan rentang dari 19 hingga 21 tahun. Untuk analisis statistik deskriptifnya itu untuk n sebanyak 100 data, kemudian kita menghitung layer rata-ratanya, kemudian ada standar deviasi yang tidak menyimpang terlalu jauh, serta nilai minimum dan maksimum yang ditentukan berdasarkan hasil pengumpulan data. Kemudian ada analisis statistik inferensial, di mana kami menguji validitas konvergen. Di sini kami membuat ilustrasi gambar berdasarkan hasil yang diperoleh dari Smart PLS, di mana nilai auto loading semua indikator itu adalah lebih besar dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator variabel datanya itu valid. Untuk uji validitas diskriminannya itu nilai AV-nya itu dia setiap variabel adalah lebih dari 0,5, sehingga validitas diskriminannya dapat dikatakan telah terpenuhi. Untuk validitas kolinearitasnya itu nilai FIF-nya dapat dikatakan dia kurang dari 5, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi kolinearitas antara masing-masing indikator variabel yang diukur. Kemudian ada uji validitas reliabilitas, di mana data-data yang terlihat dari 3 kolom, yakni Cronbach alpha dan juga composite reliability-nya itu setiap variabelnya telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan reliable. Kemudian kami melakukan uji struktural model, di mana kami melihat nilai R-square-nya, di mana dapat dikatakan bahwa untuk model jalur pertama itu sebesar kemampuan variabel PAOU, IQ, dan trust itu menjelaskan PU sebesar 56%, yang dimana sedang kemudian untuk jalur 2 itu PU, IQ, dan T melalui PU dalam menjelaskan ATU itu adalah sebesar 49,9%, yakni sedang. Untuk F square sendiri juga dapat terlihat di tampilannya, di mana untuk kepercayaan terhadap persepsi penggunaan itu kecil, kemudian ada kualitas informasi ke PU itu sedang, kemudian ada yang kecil, sedang, dan juga sedang. Kemudian kami melakukan analisis terakhir, yakni uji hipotesis untuk direct effect. Di sini dapat dikatakan bahwa kepercayaan itu p-value-nya signifikan terhadap persepsi kegunaan, kemudian ada kualitas informasi, kemudian yang signifikan juga. Kemudian kami menjelaskan bahwa sesuai dengan rumusan masalah yang kami teliti, di mana variabel persepsi kegunaan ini berpengaruh terhadap sikap penggunaan, yakni hipotesis yang ketiga, di mana hal ini mendukung terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Nuriski pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa variabel PU ini berpengaruh secara signifikan terhadap sikap penggunaan. Kemudian ada variabel POU yang berpengaruh terhadap sikap penggunaan untuk hipotesis yang kedua, sehingga dapat mendukung beberapa penelitian yang sejenis oleh Suwardana pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa variabel POU ini berpengaruh secara signifikan terhadap sikap penggunaan. Untuk indirect effect sendiri, kami menjelaskan untuk menjawab hipotesis yang kelima, di mana variabel persepsi kegunaan itu berperan dalam memediasi pengaruh kepercayaan terhadap sikap penggunaan yang didukung oleh penelitian oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa variabel persepsi kegunaan itu berperan secara signifikan. Kemudian untuk variabel persepsi kegunaan itu tidak berperan dalam memediasi pengaruh IQ dan terhadap ATU, yakni menjawab untuk hipotesis yang keempat, di mana terdapat beberapa penelitian yang mendukung juga dilihat dari nilai skor yang sangat kecil, dan juga ada yang kelima, yakni hipotesis menjawab untuk rumusan masalah untuk hipotesis yang pertama, di mana persepsi kegunaan itu tidak berperan dalam memediasi pengaruh persepsi kegunaan dalam penggunaan terhadap sikap penggunaannya, di mana didukung oleh data-data dari penelitian terdahulu yang dilihat dari nilai p-value-nya. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan di sini pada analisis data yang kami lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 3 hipotesis yang diterima serta 2 yang ditolak. Namun terhadap 2 hipotesis yang ditolak itu masing-masing hasil analisisnya itu memiliki probability value yang memiliki selisih tidak terlalu jauh terhadap batas normal, yakni 0,05. Di mana hipotesis 4 itu dan juga hipotesis salah satu memiliki selisih yang cukup kecil, sehingga membuat kemudian penulis dapat menguatkan hipotesis awal mengenai pengaruh dan tekanan antar variabel walaupun yang diperoleh. Ini mengatakan bahwa hipotesis salah satu dan 4 tidak berpengaruh dan berperan. Untuk sarannya sendiri, kami memberikan beberapa saran mengenai penelitian ini kepada penulis lainnya untuk dapat menggunakan kerangka model yang lebih baru untuk tahapan perkembangannya dibandingkan dengan menggunakan model TAM yang sudah cukup lama, serta memperluas batasan penelitian terhadap mungkin seluruh mahasiswa di fakultas di Universitas Brawijaya maupun seluruh universitas yang berlokasi di Kota Malang. Untuk daftar pustakanya seperti ini, kemudian juga ada terdapat lampiran di mana kami melampirkan data hasil pengambilan data seperti ini, sebanyak 110 data, namun kami mengambil sebanyak 100 data untuk dimasukkan ke dalam Smart PLS dengan versi student license. Jadi untuk terdapat lampiran, kami melampirkan beberapa screenshot mengenai hasil analisis yang kami peroleh. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.